Assalamualaikum. Hai guys, para book lovers dimanapun Anda berada. Pada sequel takdir kali ini, kita kembali akan mereview buku dan kali ini mengenai habits. Suatu kebiasaan sangatlah fundamental. Secara ekspresif verbis, pikiran akan menjadi tindakan, tindakan bisa menjadi kebiasaan, dan kebiasaan akan menjadi karakter, dan karakter akan menentukan masa depan. Itulah mengapa kebiasaan yang baik sangatlah penting. To the point, buku yang akan kita review kali ini adalah berjudul Hello Habits, karya Fumio Sasaki. Fumio Sasaki adalah seseorang asal Jepang yang mendedikasikan hidupnya untuk senantiasa lebih baik dengan menerapkan gaya hidup minimalism. Sebenarnya, karya Fumio Sasaki paling terlaris adalah bukunya yang berjudul Goodbye Things, The New Japanese Minimalism. Lalu kemudian ada buku ini di tahun 2021 dan telah diterjemahkan dalam banyak bahasa di dunia, termasuk bahasa Indonesia. Sebagaimana judulnya, buku ini memberikan insight mengenai habits, mulai dari bagaimana cara membentuknya hingga mempertahankannya. Karena Fumio Sasaki adalah seorang minimalism, maka hal tersebut direfleksikan dari daftar isi pada bukunya yang hanya terdiri dari 4 chapter. Ada willpower atau tekad, lalu ada apa itu habits, kemudian 50 langkah untuk menumbuhkan kebiasaan baru, dan kita adalah cerminan dari kebiasaan kita. Chapter pertama tentang willpower atau tekad. Di bulan Desember, pada saat akan pergantian tahun, umumnya banyak kita temui di sosial media seperti Instagram, orang-orang akan memposting mengenai resolusi tahun baru, berupa target perubahan yang ingin dicapai pada tahun selanjutnya. Ada yang ingin mendapatkan pekerjaan, ada yang ingin menurunkan berat badan, ada yang ingin mulai membentuk kebiasaan baru seperti membaca. Namun, ternyata menurut Fumio Sasaki, hanya sedikit dari kita, mungkin berkisar 4-6% saja yang berhasil memenuhi resolusi tersebut, dan sisanya mengalami kegagalan. Pertanyaannya adalah, mengapa kita dapat mengalami kegagalan untuk mewujudkan resolusi tersebut? Jawabannya adalah karena weak willpower. Kita punya tekad yang lemah. Tekad itu secara argumentum per analogiam bagaikan cambuk cemeti kuda yang digunakan untuk membuat kuda itu berlari semakin cepat. Begitu pula dengan tekad. Kita butuh supaya kita dapat melaksanakan kebiasaan baru dengan konsisten. Bagaikan juga gambar gunung es yang sedang kita lihat ini. Bongkahan es di atasnya sudah sangat menakjubkan, sudah sangat besar, tetapi ternyata bongkahan es di bawahnya itu lebih besar daripada di atas yang umumnya dapat kita lihat. Begitu pula dengan kebiasaan. Kebiasaan yang dapat dilihat oleh seseorang sebenarnya membutuhkan tekad yang sangat besar untuk melakukannya. Kalau kita melakukan relevansi dengan konsep ajaran Islam, banyak ulama, para ahli hukum Islam yang mengatakan bahwa kalau kita ingin bertobat, maka memerlukan tekad yang kuat. Karena esensinya adalah ingin mengubah kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan yang baik. Dan hal tersebutlah
yang ingin ditekankan pada chapter 1 buku ini. Fumio Sasaki kemudian meng-highlight sebuah penelitian yang dilakukan oleh Richard Taylor berjudul penelitian diskon hiperbolik. Dalam penelitian tersebut, instrumen pertanyaannya ada dua. Model pertanyaan pertama adalah yang mana yang akan Anda pilih. Opsional A, menerima apel untuk 1 tahun dari sekarang, atau opsional B, menerima 2 apel untuk 1 tahun plus 1 hari dari sekarang. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa untuk model pertanyaan pertama ini lebih banyak yang memilih opsional B, yakni menerima 2 apel untuk 1 tahun plus 1 hari dari sekarang. Lalu ada model pertanyaan kedua, yang mana yang akan Anda pilih, opsional A, menerima apel sekarang, atau opsional B, menerima 2 apel besok. Untuk model pertanyaan kedua ini, ternyata lebih banyak yang menjawab opsional A, menerima apel sekarang. Dari penelitian tersebut, Fumio Sasaki menyimpulkan bahwa kita sebagai manusia cenderung tertarik, lebih mengagung-agungkan, melebih-lebihkan, atau tergoda dengan suatu imbalan. Kalau imbalannya baik berarti reward, maupun imbalan buruk, punishment, yang secara instan, yang secara langsung dapat dirasakan, dapat dilihat oleh mata, dan memberikan kenikmatan, rasa happy, kebahagiaan pada waktu itu juga. Jadi kita lebih tergoda dengan sesuatu yang langsung nampak di depan mata kita, yang memang kita bisa langsung rasakan, daripada sesuatu yang sebenarnya secara kuantitas maupun kualitas lebih banyak, namun kita baru mendapatkannya di masa depan. Hal inilah yang menjadi alasan rasional mengapa banyak orang yang terjebak dalam kebiasaan buruk, dalam suatu kecanduan, karena umumnya akan memberikan reward atau balasan instan pada waktu itu juga. Misalkan mengenai merokok. Umumnya orang-orang yang merokok mendapatkan reward instan dari menghisap rokok itu berupa sensasi ketenangan pada saat menghirupnya. Dan walaupun ada efek negatif dari merokok tersebut berupa punishment-nya, seperti merusak paru-paru, tetapi itu tidak terlihat langsung di depan mata, tidak dapat langsung dirasakan, melainkan bisa jadi didapatkan di masa depan, sehingga banyak yang lebih fokus kepada reward instan yang didapatkan daripada punishment-nya di masa depan. Kalau kita mengaitkannya dengan konteks keagamaan mengenai diskursus pahala dan dosa, ini juga menjadi alasan rasional mengapa kita banyak mengabaikannya. Karena hal tersebut misalkan mengenai siksa neraka, lalu mengenai kebahagiaan di dalam surga, itu sifatnya tidak langsung terlihat oleh mata dan tidak langsung dirasakan. Sehingga kita kebanyakan mengabaikan perintah-perintah agama berdasarkan hal tersebut. Dari hal tersebutlah Fumio Sasaki kemudian menegaskan bahwa satu-satunya yang dapat mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik adalah dengan memiliki strong willpower. Bagaimana cara mewujudkan hal tersebut? Willpower atau tekad, menurut Fumio Sasaki, dapat diwujudkan dengan 2 cara. Pertama adalah dengan memahami manfaat dari sesuatu kegiatan yang akan dilakukan, misalkan saja membaca. Tentu kita harus mencari dulu manfaat dari buku yang ingin kita baca itu.
Setelah tahu detail bermanfaatnya seperti apa, maka kita masuk ke step kedua, yaitu memvisualisasikan kegiatan yang ingin kita lakukan itu layaknya kita sedang memainkan game favorit yang senantiasa kita lakukan. Kalau dari kita misalkan ada yang sering main Mobile Legends, eFootball, PUBG, dan lain sebagainya, kita dapat menjadikan games tersebut sebagai sampel untuk kita terapkan kepada hal-hal bermanfaat lainnya seperti membaca. Jadi kita membayangkan bahwa membaca itu adalah sebuah permainan dari satu halaman ke halaman lain, dari satu paragraf ke paragraf lain, dari satu kalimat ke kalimat lain, yang apabila kita mencapai target tertentu, misalkan dalam sehari kita membaca 20 halaman, maka akan mendapatkan reward. Reward tersebut dapat berupa misalkan bertambahnya pengetahuan atau kita sendiri membuat rewardnya, seperti misalkan kita dapat membeli sesuatu yang kita inginkan kalau tercapai. Lanjut ke chapter kedua. Di chapter kedua ini Fumio Sasaki meng-highlight pendapat dari Charles Duhigg dalam bukunya The Power of Habits yang menyebutkan bahwa ada 3 elemen dari habit. Pertama adalah trigger atau pemicu. Jadi semua perbuatan kita yang tergolong kebiasaan itu umumnya ada pemicunya, dan pemicu tersebut bisa berupa beberapa hal, bisa lokasi, waktu, orang, emosi, atau kegiatan yang sedang berlangsung atau kegiatan sebelumnya. Setelah ada trigger, kemudian barulah rutin, kegiatan inti yang dilakukan. Dan terakhir ada reward. Reward itu bisa berupa imbalan baik maupun imbalan buruk. Bisa berupa reward positif maupun reward negatif, yaitu punishment tadi. Dari chapter 2 ini, insight yang dapat kita dapatkan sebenarnya mengenai trigger tersebut. Untuk kebiasaan baik, maka kita perlu menyiapkan trigger yang baik pula. Misalkan kalau kita ingin punya kebiasaan membaca 20 halaman buku setiap hari, maka salah satu trigger yang dapat kita buat adalah misalnya membuat schedule di buku catatan, di notes HP mengenai kapan kita akan membaca. Misalkan di pagi hari dari jam berapa ke jam berapa. Itu bisa menjadi sebuah trigger. Atau misalkan alarm, itu juga bisa menjadi sebuah trigger. Atau tempat tertentu yang kita siapkan bahwa di sudut ini saya siapkan sebagai sudut untuk membaca dan lain sebagainya. Juga berlaku untuk kebiasaan buruk. Misalkan triggernya adalah orang tertentu yang biasa mengajak kita melakukan hal buruk, maka kita patut untuk menghindari trigger tersebut. Juga misalkan kalau triggernya adalah berupa menonton atau mengklik hal-hal buruk, kita harus menghindari hal tersebut. Bisa saja dengan memblokirnya kah, atau membersihkan halaman pencarian kah, dan lain sebagainya. Pada chapter ketiga, sebenarnya Fumio Sasaki menyajikan 50 steps untuk menumbuhkan kebiasaan baru, namun saya secara pribadi merangkumnya menjadi 3 steps penting. Pertama adalah mudah maju. Dalam buku ini disampaikan bahwa rahasia untuk terus maju adalah mudah memulai. Rahasia untuk mudah memulai adalah dengan menguraikan tugas berat yang rumit menjadi beberapa tugas kecil yang mudah untuk dikerjakan. Kedua adalah mengenai motivasi. Umumnya, setiap dari kita berpikiran, beranggapan, punya perspektif, dan secara umum masyarakat punya paradigma bahwa kalau ingin melakukan sesuatu yang baik, butuh motivasi terlebih dahulu. Namun, menurut Fumio Sasaki, hal tersebut keliru. Fumio Sasaki meng-highlight pendapat dari Yuji Ikigaya, seorang pakar neuroscience asal Jepang, yang menyebutkan bahwa kita tidak akan termotivasi sebelum mulai melakukan sesuatu. Kita termotivasi saat nukleus accumbens di otak bekerja.
Dan nukleus itu bekerja hanya ketika kita mulai melakukan sesuatu. Jadi secara prosedural, yang harus dilakukan adalah mengerjakan dulu, kemudian motivasinya mengikut, bukan sebaliknya. Kemudian hal terakhir yang fundamental di chapter 3 adalah konsep selalu belajar. Filsuf Seneca mengatakan bahwa selama masih hidup, terus pelajarilah cara menjalani kehidupan. Yang berarti pula bahwa sebenarnya banyak cara, banyak strategi, banyak konsep yang dapat kita pelajari untuk mengimprove diri kita menjadi lebih baik dengan menumbuhkan kebiasaan baru dan menghapus kebiasaan buruk. Pada chapter terakhir, Fumio Sasaki menyajikan mengenai kebiasaan adalah cerminan diri sendiri. Will Durant dalam bukunya The Story of Philosophy menyebutkan bahwa we are what we repeatedly do. Excellent, then, it's not an act, but a habit. Bahwa kita adalah apa yang kita lakukan berulang-ulang. Keunggulan itu bukanlah tindakan, melainkan sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan itulah yang menunjukkan jati diri kita seperti apa. Kunci dari kebiasaan adalah bukan mengenai kita senantiasa perfect melakukan kebiasaan tersebut dari hari Senin sampai hari Minggu. Tetapi kuncinya adalah konsistensi. Konsistensi itu menuntut kita melakukan kebiasaan tersebut setiap hari tanpa terkecuali. Walaupun misalkan semangatnya, energinya, kuantitas dan kualitasnya berbeda setiap hari, namun yang menjadi hal pentingnya adalah mengenai konsistensinya itu, bahwa kita senantiasa melakukan bagaimanapun keadaan kita. Dengan begitu, maka kebiasaan tersebut akan terkristalisasi di dalam diri kita. Karena yang patut diketahui adalah 40% dalam hidup kita semuanya adalah tindakan alam bawah sadar berupa kebiasaan. Sehingga itulah mengapa pentingnya membuat kebiasaan yang sangat bagus, sangat bermanfaat, karena itu mencerminkan diri kita dan kita secara otomatis dapat menggerakkan tubuh dengan kebiasaan-kebiasaan baik dan benar tersebut. Baiklah para book lovers sekalian, terima kasih telah menyimak review buku kali ini. Buku Hello Habits ini sangatlah bermanfaat, kaya akan daging pengetahuan, jadi amat disayangkan apabila kita melewatkan untuk membacanya. Karena sebagaimana yang saya sampaikan di awal, bahwa pikiran bisa menjadi sebuah perbuatan, perbuatan bisa menjadi sebuah kebiasaan, kebiasaan menunjukkan karakter, dan karakter menentukan masa depan. Sehingga sangat penting untuk senantiasa mengusahakan melaksanakan kebiasaan-kebiasaan bagus dan untuk mengupayakan menghapus semua kebiasaan buruk kita. Dengan begitu, maka kita akan menjadi seseorang yang berintegritas, seseorang yang dipandang memiliki prestise di dalam masyarakat dan memberikan contoh yang baik kepada sesama. Sekali lagi terima kasih telah menyimak review buku kali ini. Semoga tetap senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. And see you next time. Bye-bye.